Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita akan menyembah, mengagungkan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembah kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus yang akan menjamah kita semua, Roh Kudus yang akan membawa kita ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu Engkau memenuhi kami dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Amin, haleluya. Allah Roh Kudus ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamalah. Ku rindu hadirat sembah, ku sembah kudus, kudus, kudus.
dipenuhi oleh kuasa-Mu sehingga kami boleh menyembah, memuliakan Engkau dengan sukacita, dengan kebebasan, dengan hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini, memulihkan kami, menyegarkan kami, membawa kami ke dalam pengharapan dan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada Mbak Yusi yang akan memimpin pujian. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Seberapa kita yang datang ke tempat ini, marilah kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Tepat pada hari ini kita memperingati Hari Pantekosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari kita satukan hati, saling bergandengan tangan untuk memuji nama Tuhan karena kita telah dimenangkan oleh-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami
kita sambung lagi dengan satu pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan
silakan duduk. Kita sambung lagi dengan satu pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalammu, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Kamu undang semua bangkit berdiri. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dengan satu pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat
pujian ini satu kali lagi. Untuk doa firman Tuhan, kami undang Ibu Erna untuk berdoa firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ibu Erna berdoa untuk firman Tuhan. Di antara kita. Haleluya, yes, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi kami. Engkau curahkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi kami, menguatkan akan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Seberapa banyak pujian yang kami naikkan, inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, mengurapi kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Menguasai hati kami, menguasai pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu tidak kami boleh bawa pulang dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tidak sia-sia hamba-Mu menaburkan benih firman-Mu itu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh berbuah, semakin hari semakin berbuah-buah lebih banyak lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan hamba-Mu ya sebentar lagi akan taburkan benih firman-Mu. Kiranya urapan dari kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta ya. Hari yang ke-50 memperingati hari pencurahan kuasa Roh Kudus bagi gereja, bagi jemaat, bukan bagi agama ya. Gereja yang diselamatkan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Lah, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Mari kita belajar tentang peristiwa Pentakosta yang dialami di Yerusalem. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2, ini pengalaman yang pertama kali terjadi dialami oleh pengikut Kristus setelah Yesus mati dan bangkit dari kematian. Selama 40 hari Yesus mengajar, menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Dan pada hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Dalam perjanjian lama itu disamakan dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka mulai panen, ya, menyabit gandum. Itu di perjanjian lama sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum, sama seperti yang dilakukan oleh warga yang ada di Sulawesi Utara. Itu setelah kenaikan, setelah Pentakosta bulan Juni, Juli, Agustus, ya,
Kan April itu pasti Paskah, nggak berubah, nggak mundur Mei, mundur, nggak, tetap. Dan Mei itu pasti kenaikan, karena di Israel panen ya, menikmati berkat-berkat. Nah, kemudian kalau di Sulawesi Utara pengucapan syukur, makan-makan, masak-masak, seperti hari raya Idul Fitri itu kalah di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 9 dan 10, Ulangan pasal yang ke-16 ini tentang Paskah di Perjanjian Lama. Ulangan 16 ayat 9 dan 10 dikatakan 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kuberikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari yang ke-50, kalau dikatakan selama 7 minggu, 7 minggu itu 7 kali 7 berarti 49 ya. 49 itu 49 ya, itu sudah 50. Sabatnya itu Sabtu, minggunya hari ininya Pentakosta, kuasa Tuhan dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan bagi gereja. Ya. Kalau hari raya Paskah, yaitu hari raya memperingati di mana keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, itu di Perjanjian Lama, dari Mesir. Ya. Kemudian kalau hari raya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum, di mana dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Jadi selama 40 hari. Kalau acara pengucapan syukur itu dilakukan bertahun-tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Diberkati Tuhan. Dan kemudian semua umat di Sulawesi Utara datang ke rumah Tuhan bersyukur, bersuka cita dengan membawa persembahan, korban-korban. Kalau pengucapan syukur itu saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang di sini ada nanas, ada kelapa, ada jagung, ada hasil bumi, hasil pertanian, itu ucapan syukur dari jemaat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada juga hari raya Pondok Daun. Ini hari-hari raya yang ada di Israel, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen. Ya. Kalau di dalam Pentakosta, ya istilah Pentakosta di dalam Perjanjian Baru itu diambil dari Perjanjian Lama, ya. Yaitu hari raya ucapan syukur yang saya katakan tadi atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Paskah itu berbicara kemenangan. Paskah itu berbicara kelepasan, dilalui, dilewati Passover, ya, dilalui, dilewati. Murid-murid berkumpul untuk merayakan akan kebangkitan, akan kemenangan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengucap syukur. Dan kita dalam menanti selama 10 hari gereja Pentakosta, setiap gereja mengadakan doa 10 hari. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengadakan doa 10 hari. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 diceritakan di sana, Kisah Rasul 2 ayat 1, bahwa murid-murid
saat itu berkumpul di suatu tempat untuk merayakan hari yang ke-50 atau disebut hari apa? Pentakosta. Setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Ketika tiba, ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nubuat Joel, pengurapan Roh Kudus dicurahkan. Yesus kembali, dia dari surga, dia datang ke dunia, dia sang firman. Firman itu telah menjadi manusia, dan sama seperti manusia bisa menderita, bisa sedih, bisa menangis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini suatu peristiwa yang pertama kali dan tidak akan terulang kembali. Pentakosta terjadi satu kali. Ada lidah-lidah seperti api. Waduh, luar biasa. Saudara, semua orang yang berkumpul, pertama 12 murid Rasul, kemudian Tuhan kirimkan 70 menjadi 70, ditambah lagi jadi 120 murid, kemudian 500 dan lebih dilawat di Yerusalem. Yerusalem itu tempat hadirat Tuhan. Orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias, Raja yang akan datang. Orang Yahudi itu jadi pusat perhatian dunia, karena di sana ada hubungan dengan perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, sebagai perjanjian yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa sampai sekarang di Timur Tengah sana, di Yerusalem, bagi mereka yang seberang keturunan Ismail, mengaku aku juga anak Abraham, tapi bukan anak perjanjian. Anak perjanjian itu adalah anak yang lahir dari kandungan Sarah sendiri. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, waduh, ingin menguasai, ingin dikasih kesempatan. Orang Palestina sebenarnya di sana itu hidup nyaman, airnya dari Israel. Orang-orang yang tur ke Israel, ya, saya kepingin ya kalau ada sponsor ke Israel. Israel itu aduh, pertaniannya, buahnya rimbun, segar. Di Palestina nggak ada apa-apanya. Sebenarnya secara manusia, untuk apa Israel mempertahankan itu? Tapi di situ ada Tuhan hadir, di mana ada bait Allah. Ketika terjadi peperangan dikuasai oleh orang Arab, didirikan yaitu Masjidil Aqsa. Nah, dan tetap bagaimanapun itu sejarah menyatakan, dan sekarang diputar balikkan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena teroris, karena orang-orang yang membawa kepentingan, uang, dana. Saudara yang dikasih Tuhan, beritanya Israel gempur. Padahal Israel, tentaranya menjaga orang Palestina silakan beribadah di itu, sama-sama ada masjid, ada bait Allah di situ, bait Allah Nabi Sulaiman. Tapi orang Israel dilempari batu, dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun kalau orang yang dilempari itu lama-lama dicari, dikejar. Nah, kemudian masuk ke dalam
Bait yang sekarang itu Gereja Bawang itu saudara, yang di Gereja Bawang. Nah, kemudian otomatis dicari di dalam, beritanya diviralkan, ini orang beribadah diganggu. Kemudian kita orang Indonesia tidak ngerti saudara yang dikasih apa yang terjadi di sana. Bantuan. Senang itu kelompok teroris. Orang Hamas ada di balik masyarakat Palestina, ada di rumah sakit, ada di sekolah-sekolah. Di situ ada rudalnya itu 800 lebih. Dor. Lah kalau misalnya nggak ditangkis, ya otomatis orang Israel yang mati semua. Ditangkis akhirnya jatuhnya ya kembali ke warga situ, saudara yang kasih Tuhan. Ya ini sejarah yang hari-hari ini memanas. Kisah Rasul pasal ayat yang keempat tadi, pasal 2, dalam pencurahan Roh Kudus ini ya dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hal ini Alkitab membuktikan bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya yaitu mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan inilah yang pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar di mana mereka berkumpul menganggap orang-orang yang di situ, orang-orang Saduki, orang-orang imam-imam, ini mabuk oleh anggur. Lawatan Allah terjadi saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Mereka berbahasa lidah. Ini ada bangsa Arab, bangsa ini bisa berbicara dengan bahasa kita di sini, di situ. Ada orang Yahudi di situ, orang Kreta, orang Arab ada di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-41 kita maju. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 jiwa. Setelah Roh Kudus dicurahkan, bangkitlah rasul yang bernama Petrus. Dia yang menyerukan tentang Injil, memberitakan kematian, kebangkitan, bahwa Allahku betul-betul hidup, tidak mati, tapi dia bangkit dari kubur dan dia naik ke surga. Dan Petrus dipakai Tuhan. Karena dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, Kisah 1 ayat 8, itu sebelum peristiwa kenaikan itu sudah disampaikan Yesus, katakan tunggu di Yerusalem selama 10 hari ya, karena 50 dicurahkan. Ini loh, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada pertobatan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang menarik di sini, ketika mereka bertobat lalu dibuktikan mereka termasuk orang-orang Yahudi yang ikut, termasuk orang-orang yang ada di situ, orang-orang Saduki yang tidak percaya. Kalau orang Saduki itu kelompok yang berpengaruh yang ada di Yahudi di situ, termasuk kelompok politik yang bekerja sama dengan para alim ulama, para imam yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi Petrus menyerukan Yesus bangkit, dia hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Petrus berseru, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, engkau yang telah menganiaya, engkau yang telah menyalibkan. Justru karena Allah menghendaki seperti itu, supaya
kalian semua selamat. Itu bahasa saya sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka menyindir, wah itu mabuk anggur. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dilawat oleh Roh Kudus, ya, apa yang terjadi? Kalau kita mengalami pengurapan, mengalami pencurahan Roh Kudus, kemudian kita baca ayat pasal 42 dan pasal 2 tetap tadi ayat 42 sampai 46. Ini loh cara jemaat yang sudah dilawat oleh Tuhan. 42. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat anak Tuhan yang sudah dilawat oleh Roh Kudus ada kerinduan untuk datang kepada Yesus, ada kerinduan untuk menyembah, ada kerinduan untuk memuji, ada kerinduan untuk bersama-sama sehati bersatu dengan umat-umat Tuhan, saling menguatkan. Di sana dikatakan bertekun, menerima pengajaran. Jangan sampai saudara bosan. Setiap minggu saudara saya mengajar. Ini termasuk saya seperti guru. Saya sampaikan firman Tuhan. Jangan sampai wes belenger. Nanti kalau mungkin saudara sudah ngerti, sudah pinter Alkitab, kalau di kita kekristenan itu gak usah kita tunggu cari tokohnya. Ini artinya apa? Ini maknanya apa? Ini saudara, itu bisa-bisa saya lebih kalah dengan jemaat. Kalau jemaat yang membaca, menggali, membaca, Roh Kudus dicurahkan, tidak menutup kemungkinan loh. Nanti Mbak Kesi bisa khotbah. Loh, khotbah di remaja, dijadwal nanti tolong. Ya. Nah, kasih ada kesaksian, mungkin menyampaikan satu ayat. Mbak Erna dikasih, ya. Bukan saja. Kita sama-sama melayani. Nah, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran. Ayat yang ke-44. 43 dulu, 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Terus, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gereja kalau masih kecil, gereja kalau masih belum banyak, kompak, satu kesatuan. Di sini kalau doa ada yang bawa ketan, ada yang bawa makanan, ada kesatuan. Kalau nanti gereja sudah besar, sudah banyak jemaatnya, bentuk panitia Natal. Baru dibentuk panitia Natal, ribut rame. Kok itu membicarakan, misalnya membicarakan masalah konsumsi. Konsumsinya aja dulu. Baru rapat. Usul, saya minta bikin nasi kotak yang satu. Usul, saya nanti bisa prasmanan. Usul, yang satu sana tuh, aku minta nasi rames. Bingung gembalanya, bingung ketua panitia. Akhirnya jemaatnya remes-remesan. Rames-ramesan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang menjadi bersatu, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid dan termasuk orang-orang yang membenci orang-orang Saduki, imam-imam yang bertobat, yang menerima, percaya khotbah Petrus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, lawatan Roh Kudus, apa lagi yang terjadi? Ada pengorbanan. Dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat seterusnya tadi. Sehingga tidak heran ya, di setiap harinya ada di antara mereka rela menjual harta miliknya, tanah, lalu hasil penjualannya dipersembahkan dan oleh rasul-rasul dibagikan oleh orang-orang jemaat
persekutuannya itu luar biasa. Remaja pemuda kemarin itu sudah melaksanakan kebersamaan ibadah di mana? Siman. Sekarang jangan ditutup, sekarang di Siman. Seorang ini COVID ini saya lihat di status ada Bapak Pendeta Cornelius, ada polisi-polisi sekarang COVID ini gara-gara orang-orang yang mudik ini. Wah ini kemudian satu kampung COVID. Wah saudara yang dikasih Tuhan, ditutup. Puji Tuhan, tapi sebelum ditutup wis dileboni anak-anak doa di situ. Ya doa di situ ya. Puji Tuhan. Habis doa kemudian mampir di rumahnya Vera, ponakannya Pak Usup. Wah dikasih buah, dikasih makan. Oh sebelumnya tuh makan apa? Makan sate, satenya Pak Eko. Wah enak tenan. Aduh yang ngomong sate ini saya belum sarapan ini. Loh, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian nenek, aku ngomong sama tante ngomong, yuk, engko lek enek sing kurang, tambahno, nggih dhuwit kas. Rupane iki sing wis kerja, mungkin kurang 3.000, kurang 2.000, enek ngombene. Ada yang nambahin enggak? Puji Tuhan, itu loh. Yang kerja nambahi, kami berdoa yang kerja nanti akan diberkati. Amin. Nah kemudian kita remaja komunitas terus, walaupun jumlahnya di sini cuma berapa, di bawah 15 ya, kurang lebih 15, yang aktif 12 ya enggak apa-apa, tapi saya sudah serahkan kegiatan kepada mereka semua berjalan dengan baik. Saya senang. Nanti sekali waktu kaum wanita bikin doa puasa, bikin doa, ya gitu aja, nggak usah ibadah dulu, pelan-pelan. Lo repot lagi, repot iki. Kalau nanti ngikuti repot saudara tunggu lek wis gak repot, nah baru nanti. Selagi kita bisa mencari Tuhan dapat ditemui, datanglah, carilah. Nanti saudara kalau sudah, nah keambean, wis gak repot saudara kuwi wis. Nah, karena kita cari repotnya sekarang ini. Wah, saudara mari, ya kita tetap bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat makan nanti. Kita bekerja, ora etla ora. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jika kita ini dilawat dan menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, seharusnya kita ini ada perubahan. Misalnya ini minggu, kalau ada Roh Kudus, aku kate nang kono, ini aku janjian nang kono, aku tenang Jombang, aku tenang Kediri, aku tenang Malang. Alah, ibadah itu berapa jam saudara? 2 jam. Datang dulu, ibadah dulu, baru kita pergi. Ya ini ada perubahan. Kemudian ingat, saudara ada rindu. Seringkali saya katakan, milikilah kerinduan untuk ibadah. Contohnya, saudara tidur, kalau saya tidur itu saya mimpinya itu mimpi tentang pelayanan itu. Biyuh. Wah, aku seperti melakukan KKR ini. Orang banyak ini. Wah, ngimpi sing ngono-ngono kuwi. Saudara gak usah jauh-jauh, ngimpine gak usah ngimpi rezeki. Waduh, kalau saudara mimpi nemu duit mendapat rezeki, geweton saudaraku. Ngimpi ngono ku, waduh iki nemu duit. Duite ku sak gobok, duite akeh. Tapi nek sakjane nek iso, aja sampai ngelilir. Dadi ngimpine dawa. Panjang ngimpine. Tapi sayang, kemudian klotek tangi. Walah, aku ngimpi ku mau. Tiba itu gak oleh duit, saudara. Saudara pernah yang ngimpi seperti itu? Pernah. Oleh rezeki, oleh duit. Aduh. Tapi ada loh orang ngimpi maling. Duh, orangnya itu memang kritis. Saking sugihe loh. Lah aku dewi seringkali ngelendur tak jarne saudaraku. Ngomong, loh, orang kalau ngelendur video call.
direkam, nanti akan tahu loh saudara. Loh betul. Direkam itu lucu loh. Kadang-kadang mambengi Victor yang ngomong dewe. Dia bengi-bengi jam 3 kok. Kadang-kadang ngomong-ngomong dewe, ngomong-ngomongan. Krasa to? Gak krasa. Roh papa tadi malam tidur jam berapa? Jam 3. Saya diskusi dengan Muhammad KC, diskusi dengan murtadin. Nah, orang yang dari sana itu pindah ke sini namanya murtadin. Kalau dari sini ke sana apa? Mu'alaf. Nah, saya sering kali keliru, mohon maaf. Jadi, saya kadung enak diskusi tentang sing takok gini, terus bagaimana ini. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Kalau Yesus Allah itu kenapa dia takut disalib? Kenapa dia menangis ketika Lazarus mati? Nah, masa Tuhan nangis? Nah, banyak saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya itu kalau melihat seperti itu, mungkin tante itu bojo gue kan deloke kuwi. Saya tuh lihat itu sampai malam. Tapi ada pendidikan, ada pelajaran. Pak Osep paling iya ta? Tiap hari. Makanya jadi murtadat, apa? Murtadin. Ya. Pak Osep, puji Tuhan. Coba gak menikah dengan Mbak Erna, gak iso memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nanti belajar nyanyi Pak Usop. Memang kekurangannya Pak Usop. Di surga itu loh nanti nyanyi Pak Usop, banyak nyanyinya. Gak sama seperti mereka. Seperti Ustadz yang meninggal itu siapa namanya? Nain itu. Di surga nanti kita mendapat 72 bidodari. Padahal orang mati tubuhnya ke sini, yang sana itu rohnya. Padahal, waduh, lelek golek bidodari di Indonesia iku akeh. Lelek duit akeh nang Jakarta, nang Cina, nang Pakistan, nang Syria. Wah, akeh di sana bidodari. Tapi bayar saudara di sana, bayar. Di Indonesia juga ada. Gak apa-apa, biar saja. Ini nanti jadi pelayan anak ini. Nah, ini nubuat ini. Ini nubuat enggak apa-apa. Puji Tuhan. Anak baik, biar saja. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini termasuk seperti itu. Ini saya kalau saya badminton dengan teman-teman saya aku ngomong-ngomong, ayo bos-bos teman saya itu, bos lele, kemudian ada yang bos gurami, kemudian ada yang bos pasar. Bos pasar itu suge-suge ya, yang lombok-lombokan itu. Nah, ayo urunan piye Pak Asis itu diunggahne kaji. Wah, aku kadang-kadang mereka itu kesaksiannya itu lain, tapi aku tak deketi. Wah, enak saudaraku. Kadang-kadang aku dikek-kei saudaraku dengan Pak Kaji itu teman saya Pak Kaji saudara yang dikasih Tuhan. Nah, lah kok kada diunggah nih munggah kaji. Lu saudara yang dikasih. Aku gelem duit itu, tapi aku nang kono menggo nang Israel. Lho, lah sana kan sama tuh munggah kaji toh. Tapi kita tunda di sana itu. Enggak terlalu, waduh, kita ke sana mencari itu. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus kemudian dia menyembuhkan siapa? Orang lumpuh, orang ngemis di bait Allah. Kemudian terus, tapi ada tantangan. Tantangannya apa? Orang pengikut Kristus diuber-uber dicari. Tidak apa-apa, biar ini saya senang. Biarkanlah anak-anak itu datang. Jangan menghalang-halangi. Anak itu sudah datang. Puji Tuhan. Nah, kalau di sini itu demokratis, wadah di sana itu. Keluarkan anak ini. Loh, kasihan. Itu pendeta yang ngomong begitu.
Anak itu 1 jiwa loh, nggak tahu nanti itu dia jadi penginjil, dia itu jadi diberkati, jadi pengusaha, jadi apa saja. Saya sudah nubuat ini. Ya, amin. Papanya, amin. Papa mamanya, amin di belakang. Haleluya, puji Tuhan. Tapi di balik jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang yang diselamatkan, tantangannya berat, diuber-uber, diadili, dihukum, dicari-cari terus sampai sekarang ini. Sekarang ini loh, kalau kita salah titik, waduh, dihukum. Inilah gereja Tuhan. Tetap mari jemaat bersatu berdoa, doakan untuk Indonesia, doakan untuk kota Kediri, doakan untuk kota Pare, doakan untuk kota Tertek, termasuk kita di Jalan Delima, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, rindulah datang di tempat ini. Ini bait Allah, ini rumah Allah, ini tempat kediaman Allah. Allah hadir. Jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita bosan. Milikilah kerinduan. Tanda-tanda kejenuhan, tanda-tanda kebosanan, tanda-tanda gak ada semangat. Lho minggu kadang-kadang lho iku jam 7 sik ket adus. Ibadahnya jam 7. Nah, kemarin kono teko wis oleh separo. Iya sing nemen iku teko wis kate amin. Lah iku gak, tapi di sini gak ada, di sana yang ada. Ya? Sini gak ada, sana. Oh. Kalau di sini, kalau saudara jemaat datang lugu-lugu nang arep. Di sini ada yang doa. Wis urung mulai, padahal ndelok film, saudara. Padahal ndelok ketoprak zaman dulu ludruk, gurung mulai, mangan kacang dhisik, ngomong-ngomongan dhisik. Saudara datang berlutut, saudara datang menyembah, saudara datang di situ bermeditasi dengan Tuhan. Tuhan melawat. Amin. Saudara ingin mengalami perubahan, dilawat oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menjamah saudara dan saya. Perubahan rumah tangga sejahtera, ekonomi dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, dan kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Tolong tayangkan penyembahan. Haleluya. Hari ini hari Pentakosta. Minta kita dipenuhi, dilawat oleh kuasa Roh Kudus, dijamah. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Katakan, berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah, bukan aku yang bekerja, tapi Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkarya. Kami serahkan kepada Tante untuk angkat pujian penyembahan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami,
kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku kasih pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Yesus.
Yesus, terima kasih Tuhan. Ubah kami ya Bapa. Jamah kami Yesus. Ubah kami bisa menjadi pribadi yang baru, yang bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, menjamah kami, untuk kami menjadi baru di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus untuk memimpin kami, untuk terus mengarahkan kami, untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya dengan ucapan syukur Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu ya Bapa, tapi kami percaya Engkau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami manusia berdosa, tetapi Engkau sudah memberikan kemenangan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap kami yang hadir di tempat ini, terus berikan kami kerendahan hati ya Bapa, untuk kami bisa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa dibaharui oleh-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus, kami akan terus membuka hati kami, pikiran kami, untuk kuasa Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu terus mengarahkan kami, terus memberikan kami kekuatan pengharapan untuk kami terus berjalan bersama Engkau ya Bapa. Terus punya iman percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melawat setiap kami, Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu dengan urapan yang dari Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita pujikan satu pujian. Api Kristus sudah menyala. Sekalian kita persembahan. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta, kita semua Api undang bangkit Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Silakan duduk. Kami serahkan kembali ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, akhirnya sound sistemnya sekarang sudah enak ya. Pengumuman ya untuk doa pagi lo hilang ya, doa pagi setiap Senin sampai Sabtu ya jam 4, doa Selasa, Rabu, Jumat jam 18. Kemudian untuk latihan musik anak-anak hari Kamis ya, ini mulai minggu ini sudah latihan karena kemarin Rioyo
Ya, Rio Kupat. Ibadah sekolah minggu hari Sabtu jam 16.30 setengah 5. Ibadah remaja pemuda minggu sebentar sore jam 18 jam 6 sore. Biarkan anak itu datang, gak apa-apa. Ibadah umum minggu, biar ketemu om sini jam 7.00. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mau cari om tadi itu. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Hari ini kami memperingati, merayakan Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan pada gerejamu, kepada kami jemaatmu. Saat ini kami semua telah dilawat oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Terus Roh Kudus akan membawa perubahan dan pemulihan, dan Tuhan memberkati kami semua. Engkau sudah memberkati kami, setiap para pelayan altar yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, diurapi, diberkati Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan Yesus, setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, diberkati keluarga, rumah tangga, hidup nikah, anak-anaknya, diberkati pekerjaan dan masa depan, diberkati pendidikannya, apapun yang menjadi sumber mata pencarian, diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Terima kasih, kami serahkan yang sakit Nando dijamah, dilawat, disembuhkan. Anak-anakmu yang tidak bisa hadir saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi sertai, bawa mereka untuk mencari Tuhan. Mari kita bersama-sama pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.